aku bentak atau aku perlakukan Mas Bram seperti itu. Yang ada dia terus-menerus dipengaruhi sama Mbak Hana. Kalau Rafa sakit terus gimana? Rafa sakit? Itu salahnya Mas Bram. Waktu aku hamil dulu, Mas Bram sama sekali tidak pernah memperdulikan Rafa. Masa sekarang udah lahir Rafa, Mas Bram menomor sekiankan Rafa. Aku nggak mau itu. Ini aku lakuin buat Rafa. Aku mau Mas Bram fokus sama Rafa, bukan sama anak yang ada di dalam kandungannya Mbak Hana. Belum lahir juga kok. Mas keluar sekali kamu ya. Kak, dengar. Ini rumah tangga aku sama Mas Bram. Aku minta kakak jangan pernah ikut campur. Pak, saya mohon sama Bapak untuk bisa mengizinkan Norman untuk tinggal di rumah kami, Pak. Iya, Pak. Kita akan memenuhi semua persyaratan yang Bapak minta sama kami. Kita pengen Norman itu tinggal sama keluarganya. Maaf, kami tidak bisa mengabulkan permintaan Bapak dan Ibu karena kami mendapat amanat langsung, baik lisan maupun tertulis, dari almarhum Pak Fadli untuk merawat Pak Norman di rumah sakit ini. Dan kami tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap diri Pak Norman lagi. Pak, memang keluarga saya itu nggak terlalu berkecukupan untuk sekarang. Cuman saya yakin saya dan istri saya akan melakukan yang terbaik buat Pak Norman. Maaf Pak, Bu, kami tetap tidak bisa memberikan izin. Rumah sakit sudah punya peraturan yang jelas. Dan kami sudah dapat surat kuasa langsung dari almarhum Pak Fadli. Ya udah, kalau emang Bapak sekarang punya surat kuasa dari Papa saya, tapi sekarang Papa saya sudah nggak ada, Pak. Dan Bapak tidak bisa menolak keputusan dari saya karena saya adalah anak satu-satunya. Maksudnya, saya adalah orang satu-satunya dalam keluarga Pak Norman yang bisa merawat dia. Yaudah, kalau emang nggak bisa, Pak, saya akan bawa ini ke pengadilan. Dan saya mau Pak Norman itu tinggal di tempat saya, apapun yang terjadi. Silakan saja, Pak. Dan kami punya keyakinan bahwa kami yang akan dimenangkan dalam pengadilan nanti. Karena kami yang mempunyai surat kuasa langsung dari almarhum Pak Fadli. Sekarang, silakan Bapak keluar dari sini. Ya, sudahlah, kita lihat nanti aja lah, ya. Ini sih, Pak. Maaf ya. Om Norman, Nadia pengen deh kalau Om Norman itu tinggal di rumah Nadia lagi. Iya Om Norman, Ante juga. Ante kepingin main sama Om Norman lagi. Ya kan Kak? Aku juga. Anto, Nadia, jangan nakal, ya. Iya, jagain baby ya. Iya, kita semua sebenarnya sayang sama Pak Norman. Mau tinggal di rumah ya. Baby, jangan sedih. Norman suka kok di sini. Suka kok. Gak sedih, cuman maunya Bang Norman ganti rumah. Gak sedih kok, cuman terlalu sayang sama teman-teman. Norman juga sayang baby. Aku tunggu sebentar ya. Mama main yuk. Main. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Helmi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, Pak, saya mau bilang sama Bapak, kalau saya udah nggak peduli dengan harta warisan itu, Pak. Ya, saya mau Pak Norman itu tinggal di rumah saya dan saya mendapatkan hak asuhnya. Ya. Wah, nggak bisa begitu dong, Pak. Itu menyalahin wasiat yang sudah dibuat oleh almarhum Pak Fadli. Saya nggak peduli, Pak. Sekarang gini, papa saya sudah nggak ada. Dan cuma ada saya keluarganya dan saya nggak mau dia di sini. Saya mau dia di rumah, saya merawat dia. Kalau memang semua ini perlu pengadilan, ayo, nggak apa-apa, Pak. Saya siap. Cuma saya nggak mau dia di sini, ya. Saya akan memperjuangkan semuanya demi dia. Terima kasih, Pak. Aduh, kalau Pak Helmi sudah punya kemauan begini, susah rasanya kalau untuk diubah.
kamu akan memberikan kesempatan kepada saya. Memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar, untuk menjadi imam yang baik. Seorang imam yang bisa menjalankan amanah. Dan seorang imam yang bisa membawa kamu kepada surganya Allah. Saya akan berusaha mencintai Rosi dan calon bayi kamu seperti saya mencintai Sheryl. Kenapa itu saya? Kamu mau menerima saya setelah kamu nanti melahirkan? Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk agar hamba dapat mengambil keputusan yang tepat untuk hidup hamba. Berikanlah hamba petunjuk. Apakah hamba harus menerima lamaran Wisnu atau hamba meneruskan hidup hamba tanpa adanya suami yang mendampingi hamba? Sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala rahasia, dan hanya Engkaulah sebaik-baiknya pemberi petunjuk dan penuntun bagi seluruh umat-Mu. Ya Allah, hamba berserah pada takdir yang telah Engkau tentukan bagi hamba. Hamba tidak akan mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidup hamba, ya Allah. Tapi hamba mohon, ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik bagi keluarga hamba. Mudahkanlah segala urusan hamba, ya Allah. Aduh, jangan rewel dong, Rafa. Assalamualaikum, Sofi. Ini deh, ini susunya. ASI donor. Alhamdulillah sudah datang susunya. Dia masih hangat jadi bisa langsung minum. Ayo Rafa, kita minum susu. Jangan cerewet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gendong. Sini. Sini, kamu duduk sini deh. Maaf ya, Rina ya. Ya? Ya? Rafa, Ayah minta maaf ya sayang. Ayah nggak bisa jadi ayah yang baik buat kamu ya, selalu bikin kamu kecewa. Ya Allah, sampai kapan aku harus mengandalkan donor ASI seperti ini? Padahal Karin bisa memberikan ASInya untuk Rafa. Kenapa sih Karin harus membesar-besarkan masalah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Hana. Saya Bu Siti dari ibu-ibu pengajian yang kemarin bareng Mbak Hana. Oh iya, Bu Siti, ada apa? Telepon saya pagi-pagi, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak Hana, saya cuma mau menyampaikan bahwa saya dan teman-teman pengajian yang kemarin sore itu nanti sore akan berkunjung datang ke rumah Mbak Hana. Kita mau mengadakan acara 7 bulanan Mbak Hana. Saya harap Mbak Hana jangan menolak ya. Oh gitu Bu, iya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu nanti sore saya siapkan persiapan untuk kedatangan ibu-ibu, kalau begitu ya. Alhamdulillah, Mbak Hana nggak usah repot-repot. Mbak Hana cukup menyediakan tempat saja. Untuk masalah makanan dan minuman, nanti biar kami yang menyiapkan. Masya Allah, Bu Siti, saya nggak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih dan semoga
Allah yang membalas kebaikan ibu-ibu dengan pahala yang setimpal ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Kalau begitu sampai nanti sore ya Bu Hana ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana, telepon dari siapa? Iya Pak, barusan yang telepon. Papa ingat nggak kalau kemarin Hana ke pengajian? Oh, yang sama Wisnu? Sama Wisnu, iya. Di situ Hana ketemu sama ibu-ibu dan mereka mau bikin pengajian di rumah. Sekalian untuk doain Hana karena sudah masuk 7 bulan. Iya. Aduh, bagus sekali itu. Alhamdulillah lo kamu jadi banyak teman yang sayang sama kamu. Alhamdulillah Hana juga nggak nyangka banyak yang sayang sama calon cucu Papa ini ya. Kapan kira-kira? Acaranya ya? Nanti sore Pak. Oh, nanti sore? Iya. Kenapa Pak? Ya udah, Papa siap-siap. Papa mandi dulu ya. Karin, kenapa dia nangis? Karin, kamu kemana? Mau nyalon. Sebentar aja kok, aku mau pergi ya. Karin, tunggu dulu, kamu jangan pergi dulu. Ini Rafa lagi nangis, dia jelas-jelas butuh susu. Kasihan dia, kamu urusin dia dong. Gantian, kamu dong sekarang yang ngurusin Rafa. Kemarin kan aku jadi ibu ngasih susu, kasih ini, kasih itu, gendong Rafa. Gantian sekarang kamu di rumah, kamu urusin Rafa. Aku mau kesana dulu. Baik. Karin. Iya sayangku, ini ada ayah. Oh, go. Oh, Bu Vina, Pak Norman ini butuh keteraturan dan rutinitas. Dengan begini, ini bisa mengatur emosionalnya Pak Norman dan selalu untuk bertindak fokus. Itu harus dilakukan secara telaten untuk menjaga kesehatannya Pak Norman. Selama Pak Norman dirawat di sini, itu saya mengawasi full 1x24 jam. Apalagi dengan staf-staf saya, itu dia sudah terbiasa dengan rutinitasnya Pak Norman sehari-hari. Bagaimana dengan Ibu Vina? Apa bisa seperti itu, Bu? Ya, saya kan bisa memberikan Bang Norman kegiatan juga, dokter di rumah saya. Iya, saya paham Bu Vina, saya paham. Tapi kan Pak Norman ini itu butuh pengawasan 1x24 jam. Nah, sementara Ibu Vina sendiri dengan Pak Helmi kan punya kegiatan masing-masing. Iya juga sih, Dok. Kalau Ibu Vina dan Pak Helmi sayang dengan Pak Norman, biarkan Pak Norman dirawat di sini. Toh Ibu Vina dan Pak Helmi bisa besuk kapan saja. Benar juga kata dokter. Kadangkala cara mencintai seseorang adalah dengan membiarkan orang tersebut bahagia dengan kebahagiaan yang ia miliki. Walau kebahagiaan tersebut tidak seperti yang kita mau. Baiklah kalau gitu dokter. Nanti saya akan coba bicara sama Helmi. Ya, saya sangat mengerti dan saya senang sekali Bu Vina mengerti dalam masalah ini. Baik. Makasih dokter. Silakan Bu Vina. Dan ayo Bang. Ayo Norman. Ya. Terus kamu udah bicara sama Bang Norman? Kalau dia mau di rumah atau di rumah sakit? Kalau memang misalkan dia mau di rumah kan itu alasan, bisa jadi alasan kuat kita supaya dia tinggal di rumah, nggak di rumah sakit. Menurut aku kayaknya Bang Norman lebih baik di rumah sakit aja deh, Hel. Ya aku yakin Bang Norman itu bisa lebih bahagia kalau tinggal di rumah sakit daripada sama kita. Ya mungkin lah dia bahagia di sana. Gimana caranya dia bahagia? Dia bahagia kalau emang dia sama keluarganya, sama kamu, sama aku, sama Anto, sama Nadia. Ya apapun caranya aku bawa dia ke rumah lah, nggak usah di rumah sakit. Aduh, gimana ya caranya aku yakinin Helmi kalau Bang Norman itu lebih aman dan nyaman tinggal di rumah sakit. Terima kasih informasinya ya Mbak. Sofi, kamu lagi... Sorry aku kesini, aku nggak bilang sama kamu duluan, tapi aku mesti bicara sama kamu. Penting kan? Penting. Emangnya ada ini Rosi kenapa? Ini bukan masalah Rosi kok. Ini masalah Rafa.
Ini kan gimana ya, kita ngomongnya apa di kantor kamu, apa kita mesti makan keluar? Aku baru balik dari luar, Sof, dan aku masih banyak kerjaan, aku nggak mungkin keluar lagi. Ya udah, kita ngobrol di sini bentar ya. Aku cepet kok. Kenapa, Sof? Karin nggak mau nyusuin Rafa. Sofi, ya nggak mungkin lah. Masa Karin tega nggak mau menyusui anaknya sendiri? Aku udah coba jelasin, aku udah kasih nasihat, aku udah marahin, aku udah semuanya. Tapi kamu tahu Karin lah, dia mau dipakein cara apapun, tetap aja nggak bisa. Kalau bukan maunya dia sendiri. Jadi dia mau dan dia tuntut Bram untuk gak ketemu sama kamu sampai bayi kamu lahir. Kalau enggak dia ngancem Bram untuk gak mau susuin Rafa sampai kapanpun. Loh, sebentar, Sof, apa hubungannya? Kenapa aku disangkut pautin sama urusan Rafa, Mas? Maksudnya apa? Lagipun Rafa itu masih baik. Harusnya Rafa tidak mengalami hal seperti ini. Kalau itu udah menjadi keputusan Karin, mau gimana lagi? Dia mau Bram gak ketemu sama kamu. Sebentar, terus Mas Bram sendiri gimana? Ya, dia gak mau lah, Han. Dia nolak. Dia gak mau, dia pasti masih mau ketemu kamu. Apalagi sebentar lagi kamu akan lahiran. Sofi, apa yang dituntut oleh Karin itu, ya itu mustahil. Aku dan Mas Bram memang sudah tidak berhubungan lagi, tapi kita masih, aku masih mengandung anaknya, kita masih punya Rosi. Gimana caranya aku nggak ketemu? Aku paham, aku ngerti maksud kamu. Emang mustahil, dan itu emang nggak masuk akal permintaan Karin. Tapi Karin keras kepala. Kamu tahu Karin. Aku mohon sama kamu, Han. Untuk sementara ini, supaya Karin mau menyusuin Rafa. Emang ini aneh, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku minta tolong pengertian kamu. Ya, oke. Aku akan pertimbangkan semuanya, Sofi. Ya, tolong kasih aku sedikit waktu untuk memikirkan semua ini. Aku harap kamu juga ngerti posisi aku. Ya, karena saat ini yang aku pikirin Rosi. Masalah Rosi kamu tenang aja. Aku akan selalu menjaga dia, Han. Dan kapanpun kamu mau ngobrol sama Rosi, kamu mau ketemu sama Rosi, kamu bisa hubungin aku. Maaf ya, Han, kalau aku minta terlalu banyak dan mungkin sangat gak masuk akal. Aku cuma takut Rafa sakit. Aku pamit dulu ya. Ya. Sekali lagi aku minta maaf. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa semua ini memang sudah menjadi takdir Engkau, takdir anakku? Nak, kamu akan lahir tanpa sosok seorang ayah. Semakin bunda jalani, semakin jauh kamu dari ayah kamu. Ya Allah, karuniakan hamba-Mu keikhlasan dan kesabaran serta kekuatan melalui ujian-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga meski kamu tidak akan lahir seperti anak kebanyakan yang memiliki keluarga lengkap, namun di sisi lain semakin banyak orang-orang lain yang melimpahi kamu dengan kasih sayang yang tulus. Lalu apa yang harus kira-kira Bunda lakukan sekarang, Nak?
pernikahan saya. Kamu mau menerima saya setelah kamu nanti melahirkan? Wis, ternyata ibu-ibu pengajian yang kamu kenalkan ke Hana, mereka mau membuat pengajian 7 bulanan untuk Hana. Oh, alhamdulillah. Kabar yang baik. Saya senang sekali. Walaupun Hana menghadapi segala cobaan dan rintangan yang begitu berat. Alhamdulillah, dengan kesabarannya dia, ternyata dia mendapat hikmahnya juga. Ini semua berkat kamu, Wis. Terima kasih sekali, Wis. Gak perlu terima kasih, Pak Indra. Pak Indra terlalu berlebihan. Tapi benar, Wis. Semenjak adanya kamu, Hana jadi mempunyai banyak teman untuk menghadapi segala cobaan dan rintangannya dia. Saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ini sudah tidak muda lagi. Jadi saya tidak mungkin bisa terus mendampingi Hana. Saya sangat berdoa kepada Tuhan, semoga kalian berjodoh sampai ke pelaminan. Amin. Ya Allah, amin. Insya Allah, Pak Indra. Pak Indra sebaiknya istirahat di dalam, Pak Indra. Biar nanti saya, Bang Jali sama Biona yang persiapkan buat acaranya. Iya. Oke, baik. Pak Helmi, di sini disebutkan kalau Pak Helmi setuju menerima uang warisan 50% dari Pak Fadli dengan syarat Pak Helmi kehilangan hak asuh atas Pak Norman. Dan ini kan kesepakatannya Pak Helmi kehendaki. Mau kosong lah semuanya, Pak. Warisan saya sama sekali nggak peduli. Saya kesini cuma mau bawa pulang Pak Norman aja. Saya nggak ada urusan sama warisan. Ya. Baby, Norman suka di sini, suka, iya bener suka banget. Bang Norman, Bang Norman pulang aja, jangan di sini. Nanti Anto, Nadia, sama Vina nungguin Bang Norman. Nah, di sini tempatnya Bang Norman ya. Tapi Norman suka di sini, suka iya. Iya, nggak apa-apa suka, cuman lebih baik. Helmi, kamu jangan terus memaksakan keinginan kamu dong, Hel. Ya mungkin aja ini keputusan yang terbaik dan kamu harus menghargai keputusannya Bang Norman. Hel, kamu harus mengikhlaskan dan ninggalin Bang Norman di sini. Ya lagi pula dengan kita meninggalkan Bang Norman di sini kan bukan berarti kita nggak mencintai dia kan? Cuman aku nggak bisa ninggalin di sini, Vin. Aku nggak punya abang lain kecuali dia. Nggak ada orang lain. Ya, sekarang aku sayang sama dia. Aku nggak mau kehilangan dia. Dan aku sama sekali nggak peduli dengan harta warisan. Norman sayang sama baby. Norman sayang banget sama baby. Ya, sama-sama sayang juga. Assalamualaikum, Ona. Waalaikumsalam. Baru pulang kan? Iya, Wisnu kamu ada di jangan bilang kamu yang bantu untuk menyiapkan semua ini ya. Saya nggak sendiri, Tuhan. Saya dibantu sama Biona, sama Bang Jali juga. Wisnu, harusnya kamu nggak perlu repot-repot. Kamu bukannya harusnya praktek. Nggak ada yang repot kan. Hari ini saya nggak ada jadwal praktek. Oh. Ya jadi biar simpel aja kok. Oke. Ya. Kalau begitu aku mau beli cemilan mau buat ibu-ibu Biona nanti. sudah ke toko deket sini, dia beli makanan. Jadi kamu nggak perlu ke sana. Kamu udah suruh. Iya. Ya maksud saya biar kamu pulang kantor, jadi kamu nggak perlu pikirin yang begini-begini lagi. Ya.
sorry kalau memang kamu keberatan. Saya cuma pengen membantu. Ya, mungkin itulah arti seorang teman. Ya, teman yang baik, Wisnu. Kalau begitu aku... Ya, kamu siap-siap. Nanti tamunya baru datang. Iya, ya? Sebaiknya aku siap-siap dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami membawa buat tangan buat Bu Hana. Terima dengan ikhlas ya Bu, meskipun nilai nggak seberapa. Alhamdulillah Bu, harusnya. Waalaikumsalam. Iya. Bu Hana, ini ada oleh-oleh buat Bu Hana. Oh iya. Terima kasih ibu-ibu. Harusnya nggak usah repot-repot. Waalaikumsalam. Bu, ada oleh-oleh. Masya Allah, terima kasih. Harusnya nggak usah repot-repot. Bener Bu, saya sangat berterima kasih dan kami sekeluarga bersyukur atas kehadiran ibu-ibu. Silakan duduk Bu. Ayo. Silakan Bu. Iya. Bang, Ona jadi terharu. Ternyata kebaikan bisa datang dari mana aja ya Bang ya. Kagak terkecuali dari orang yang kagak kita kenal sekalipun. Tuh kayak Bu Hana ya. Iya Ona, makanya abang sekarang percaya banget. Siapa yang menanam kebaikan, suatu saat nanti pasti akan menuai keberuntungan. Kayak begini nih. Tuh, ya. Iya Bang, bener. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih berkenan membagikan kebahagiaan dalam hidup Hana. Entah kenapa hatiku pun ikut merona bahagia melihat keceriaan di wajah Hana. Aku mohon ya Allah, jauhkan segala kesedihan dalam hidup Hana dan izinkan aku menjadi perantara sumber kebahagiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sekali ibu-ibu sudah hadir di sini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan. Nama saya Indra Sasmita. Saya ayahnya Hana. Ya, saya senang sekali dengan kehadiran ibu-ibu pada acara ini. Dan juga saya dengar dari Hana katanya ini juga atas partisipasi ibu. Karena Hana ini anak satu-satunya saya. Jadi dia tumbuh besar sendiri. Dengan adanya ibu-ibu di sini saya senang sekali karena dia mempunyai teman, mempunyai saudara. Jadi dia akan terhibur dari segala masalah dan problemanya. Amin. Dengan adanya grup pengajian ini, Hana pun akan lebih terhibur. Amin. Dan ibu-ibu saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah membawakan hadiah ya, untuk anak saya Hana dan juga cabang bayi yang ada di perut Hana. Itu cucu saya. Ya mungkin saya tidak bisa membalas budi baik ibu-ibu, tapi saya akan mendoakan kepada Allah agar ibu-ibu ini diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin. Dan kebaikan ini semua. Terima kasih. Jadi benar kata tetangga Hana tadi, kalau sekarang Hana sedang mengadakan pengajian 7 bulan kehamilannya. Ya Allah, seandainya di saat bahagia ini ada Rosi di sini, pasti kebahagiaan ini semakin sempurna. Dan seandainya saja saat ini aku masih memiliki seorang pendamping yang bisa menjadi teman berbagi. Astagfirullahaladzim.
Wisnu. Hah? Lagi-lagi Wisnu, dia udah bikin acara seperti ini. Dia yang bikin, dan dia nggak minta izin sama aku dulu. Assalamualaikum. Maaf semuanya maaf. Tapi saya rasa kalau acara pengajian ini harus diberhentikan. Karena saya rasa saya tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam acara ini. Di mana seharusnya saya ikut andil dalam acara ini. Sabar Pak Bram. Pak Bram, silakan duduk Pak Bram. Kita bicara baik-baik. Enggak. Saya nggak mau duduk dan bicara baik-baik dulu ya. Saya mau acara ini tolong bubar. Astagfirullahaladzim, Mas Bram, apa-apaan sih? Enggak. Dokter Wisnu, saya datang ke sini untuk kasih kamu peringatan. Ya, kamu harus jaga batasan-batasan kamu antara kamu sama Hana. Ya, kamu pikir kamu udah lakukan sesuatu yang baik dengan semua ini? Iya, sabar Pak Bram. Enggak, dokter, enggak. Kamu sudah lancang mengadakan acara ini tanpa izin dari saya. Kamu harus ingat, anak dalam kandungan Hana itu adalah anak aku. Mas Bram, sudah selesai? Coba tolong tahan emosi kamu. Ya, tolong kamu jangan menyebutkan Wisnu. Ini bukan salah Wisnu dan bukan keinginan Wisnu, Asal kamu tahu ini adalah inisiatif dari ibu-ibu untuk membuat pengajian ini. Mas, aku mau bicara sama kamu di luar, boleh? Oke. Wisnu, kamu duduk aja di sini. Serahkan semua sama Hana. Dia akan dapat menyelesaikan masalah ini. Ibu-ibu, dengan keributan tadi saya mohon maaf. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita. Silakan. Iya. Mas Bram, aku udah capek, Mas. Aku benar-benar capek. Aku gak bisa hidup kayak begini terus-terusan. Dan kamu tahu apa yang aku butuhkan. Saat ini, saat aku sedang mengandung anak kamu, aku cuma butuh ketenangan, Mas. Dan aku tahu kamu juga pasti ingin ketenangan dalam kehidupan kamu. Tapi kita gak bisa seperti ini terus-terusan, Mas. Kita gak bisa. Mas Bram, tolong Mas, kamu ikutin aja apa yang mau dan diinginkan Karin, supaya kita semua tidak perlu ribut lagi. Tolong Mas, aku mohon Mas, dan aku minta sama kamu, sampai anak kita lahir, sebaiknya kita nggak usah ketemu. Karena aku akan menerima lamaran dari Dokter Wisnu. Dokter Wisnu sudah meminta aku untuk menjadi istrinya. Kamu mau menerima lamaran Wisnu? Kamu yakin? Insya Allah, Mas. Makanya sebaiknya kita nggak usah ketemu, supaya kita semua bisa menjalankan kehidupan masing-masing. Kita bisa membuka lembaran baru, dan aku nggak mau kita menyeret masa lalu kita ke dalam. Ya, kamu paham maksud aku. Oke, aku rasa sudah cukup, Mas. Sekarang kamu ada dua pilihan, karena aku mau masuk lagi untuk mengikuti pengajian. Kamu bisa ikut masuk lagi, dan nantinya kamu akan pulang dan kamu akan ribut sama Karin. Aku akan diseret lagi ke dalam permasalahan rumah tangga kalian, atau kamu bisa melakukan apa yang benar. Aku masuk dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Tetap di jalan.
Wisnu, maafin aku ya. Aku terpaksa bilang ke Mas Bram kalau aku sudah menerima lamaran kamu. Supaya Mas Bram bisa menjauh dari aku dan Karin mau kembali menyusui Rafa. Ya, capek juga ya. Ya, segini aja bisa. Alhamdulillah. Ona, tadinya saya mau minta tolong bawa itu ke kamar. Iya, bisa Bu. Minta tolong ya. Iya, Bu. Oke. Makasih ya Ona ya. Nanti biar ini ya, aku yang kasih. Wisnu, thank you. Saya mau bilang terima kasih. Saya sudah merepotkan Hana. Nggak ada yang repot. Saya lakukan ini tulus. Alhamdulillah acaranya lancar. Meskipun ada sedikit. Ya, aku nggak mau bahas itu lagi. Tapi sekarang kan udah malam. Kasihan Sharon nungguin. Kamu nggak mau. Ya, kamu ngerti kan? Iya, saya paham. Pak Indra, saya pamit. Oh, oke, Wis. Terima kasih atas segala bantuannya, terutama kamu banyak bantu untuk Hana dan keluarga kita. Hati-hati di jalan ya, Wis. Iya, Pak Indra. Hana. Yona, Bang Jali, terima kasih ya. Udah ngebantuin. Pamit ya. Iya, Pak Dokter. Pak Dokter Caem, hati-hati ya di jalan. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya nggak antar ya, Wis. Capek, Pak. Iya. Gimana tadi dengan Bram? Apakah dia nggak marah lagi sama kamu? Udah, Papa nggak usah khawatir lagi masalah Mas Bram. Aku sudah melarang Mas Bram untuk ketemu aku sampai anak aku lahir nanti, Pak. Kamu ngomong begitu sama dia? Aduh, Papa takut aja sampai kenapa-kenapa dengan Rosi. Akhirnya kita nggak bisa ketemu lagi dengan Rosi. Itu juga Papa tenang aja, soalnya kita bisa berhubungan sama Rosi semuanya melalui Sofi. Sofi janji kalau ada apa-apa sama Rosi dia langsung menghubungi kita. Atau kalau kita kangen sama Rosi, kita juga bisa hubungi Sofi kapanpun. Baik sekali dari Sofi ya. Tapi Papa mengharapkan moga-moga Bram itu bisa berubah cara berpikirnya lebih dewasa. Karena terang-terangan Papa kepengen kamu tuh bahagia, nggak ada tekanan-tekanan sebelum kamu melahirkan ini. Ya, Pak. Insya Allah. Amin. Wisnu. Pak Bram. Pak Bram masih di sini? Udah deh, oke? Kamu nggak usah bangga, nggak usah besar kepala. Karena Hana sudah menerima lamaran kamu. Ya, nggak usah ngebanggain semua itu dan pikir kalau aku akan menyerah begitu saja. Kamu jangan pikir kalau kamu sudah menang. Karena aku tidak akan melepaskan Hana begitu saja. Wisnu. Pak Bram. Pak Bram masih di sini? Udah deh, oke? Kamu nggak usah bangga, nggak usah besar kepala. Karena Hana sudah menerima lamaran kamu. Ya, nggak usah ngebanggain semua itu dan pikir kalau aku akan menyerah begitu saja. Kamu jangan pikir kalau kamu sudah menang. Karena aku tidak akan melepaskan Hana begitu saja. Hana sudah bilang ke Pak Bram kalau dia menerima lamaranku. Hana kamu nggak usah sok kaget begitu. Nggak usah sok mau merasakan, menutupin semua ini. Sebentar Pak Bram. Saya kurang paham apa yang Pak Bram sampaikan. Gak ada yang saya tutupi Pak Bram. Wisnu, kamu dengan sok baik kamu itu. Kamu nggak usah kasihan sama aku kalau aku sudah kehilangan Hana. Nggak usah. Aku nggak terima kalau kamu mau kasihan sama aku. Pak Bram. Jadi selama ini Pak Bram berpikir kalau Bu Hana itu adalah sebuah barang yang harus dipertaruhkan.
Yang bisa mendapatkan hati Bu Hana, dialah yang menang. Dan yang tidak mendapatkan hati Bu Hana, dan dia yang kalah. Begitu Pak Bram. Pak Bram, kalaupun apa yang saya rasa terhadap Bu Hana ini tulus dari hati saya, Pak Bram. Sederhana, Pak Bram. Saya hanya mau membahagiakan Bu Hana. Membahagiakan dia. Kamu pikir aku nggak bisa ngebahagiakan Hana? Kamu rasain itu? Aku tahu aku telah banyak kesalahan, Wisnu. Aku tahu aku bikin kesalahan. Tapi aku juga pernah membahagiakan Hana. Dan itu berarti aku masih bisa membahagiakan dia. Dan aku masih bisa coba untuk melakukan itu. Pak Bram, istighfar Pak Bram. Belajarlah dari kesalahan Pak Bram. Inilah kenyataan Pak Bram. Pak Bram dan Bu Hana sudah berpisah Pak Bram. Keadaan sudah berbeda Pak Bram. Pak Bram sekarang sudah punya keluarga. Pak Bram punya istri. Aku tahu. Aku tahu kalau saat ini istri aku adalah Karin. Dan aku punya keluarga. Aku punya anak sama Karin. Aku tahu itu, dokter. Aku tahu itu. Sabar, Pak Bram. Tapi anak dalam kandungan Hana itu adalah anak aku juga. Aku sudah bertanggung jawab terhadap Karin dan anaknya. Dan aku juga harus bertanggung jawab terhadap anak dalam kandungan Karin. Dalam kandungan Hana itu. Saya paham, Pak Bram. Pak Bram, bayi yang dalam kandungan Bu Hana itu tetap anak Pak Bram. Pak Bram layaknya. Jadilah imam yang baik Pak Bram. Untuk istri, untuk Rosi, untuk Rafa, Pak Bram. Pak Bram tidak bisa menjalankan hidup ini Pak Bram. Setengah hati Pak Bram, Pak Bram. Saya nggak ada maksud untuk menggurui Pak Bram. Saya sebelumnya minta maaf Pak Bram. Pak Bram tidak akan pernah bisa menjalankan hidup Pak Bram hanya dengan setengah hati Pak Bram. Tidak ada wanita dimanapun yang mau dihianati Pak Bram. Jadilah laki-laki sejati Pak Bram. Terima keadaan, ikhlas, belajar dari kesalahan, belajar menjadi imam yang baik. Ketika Pak Bram melakukan itu, Pak Bram tidak akan pernah kehilangan hati Hana. Setidaknya Hana akan melihat Pak Bram adalah seorang bapak yang baik untuk anak dan keluarga Pak Bram. Saya permisi Pak Bram. Assalamualaikum. Merencanakan yang terbaik.